Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Imam Hasan Al-Basri, apabila orang berbicara tentang orang soleh kepadanya, maka dia akan bertanya, bagaimana akalnya? Karena kata beliau, kesempurnaan seseorang itu terletak pada kesempurnaan akalnya. Luqman juga pernah menyampaikan kepada anaknya bahwa puncak kemuliaan seseorang dunia dan akhirat itu tergantung bagusnya akal. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyinggung masalah akal ini. Artinya akal adalah potensi yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada manusia, dan itu tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Makanya manusia sangat berbeda dengan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kalau hambanya yang sudah diberikan akal lalu tidak memanfaatkannya, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa yaj'alur rijza 'alal ladzina la ya'qilun. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengazab orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah seseorang itu tidak memikirkan tentang penciptaannya? Dan Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam sebuah hadisnya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Bertafakkurlah tentang apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan bertafakkur ataupun memikirkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita sebagai manusia yang sudah dititipkan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menggunakan akal itu untuk memikirkan apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali manfaat daripada tafakkur tersebut. Ya, antara lain misalnya tafakkur bisa mendorong seseorang semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara ciri ulul albab, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, mereka juga adalah orang-orang yang berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, dan kemudian mereka menyadari bahwasanya apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di langit dan bumi adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa sekali, sehingga mereka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaat tafakkur ataupun memikirkan apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya, ya, terutama juga pada diri kita, akan mendatangkan kepada orang-orang yang melakukannya kepada sebuah kesadaran tentang hakikat perjalanan kehidupan ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dia tidak ada lalu diciptakan, kemudian mereka berada di alam rahim, kemudian terlahir ke dunia, begitu juga proses selanjutnya, dan sampai nanti diwafatkan. Bagaimana Allah mewafatkan seseorang, ada dengan melalui sakit, ada dengan yang tidak sakit, dan seterusnya. Sehingga dengan mengasah akal itu, dengan mereka berpikir, terdoronglah manusia untuk bagaimana mengisi kehidupan ini dengan amal-amal kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayatnya yang lain juga menyampaikan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya setelah lahir kesadaran dari proses berpikir ini, harus sampai kita kepada sebuah kesimpulan bahwasannya kita harus mengisi kehidupan kita ini dengan amal-amal kebaikan, baik untuk
kemaslahatan diri kita sendiri ataupun kemaslahatan orang banyak. Dan inilah yang menariknya di dalam Islam, amal kebaikan itu ladangnya sangat luas sekali yang harus bisa yang kita isi. Nah, kemudian dari proses tafakkur yang tadi melahirkan motivasi untuk beramal akan mendorong seseorang itu untuk melakukan kreativitas, inovasi, kajian, sehingga berkembang ya, ilmu yang dia milikinya itu berkembang. Dan apatah lagi kalau ilmu itu dikaitkan dengan orientasinya untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, dalam konteks membangun negeri kita ya, termasuk negeri Kampar yang dijuluki dengan Serambi Mekah, kita membutuhkan orang-orang yang banyak berinteraksi dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala alam raya ini, sehingga mereka melakukan kajian-kajian dalam segala aspek yang itu nanti bisa melahirkan inovasi-inovasi, kreasi-kreasi baru yang bermanfaat bagi rakyat Kampar secara umum ataupun secara keseluruhan, baik itu di bidang ekonomi, bidang agama ataupun bidang-bidang yang lainnya. Artinya seorang yang betul-betul diamanahkan oleh Allah akal kepadanya lalu dimanfaatkan untuk bertafakkur akan menjadi orang-orang yang selalu progresif, melakukan kebaikan-kebaikan yang luas yang akan membawa manfaat baik bagi dirinya maupun untuk negerinya. Demikian, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.